Indonesia adalah negara dengan sumber daya alam yang melimpah. Antam sebagai perusahaan pertambangan nasional yang menguasai market share logam mulia sebesar 68% berkomitmen untuk terus melakukan keberlanjutan dan mendorong pertumbuhan industri nasional. Antam, emas murni, komitmen sejati dari kami, tim Exit The Matrix. Yang berdatangan saya, Yujung Rahadian Tunggal, Muhammad Nasrul Mujahidin, dan Bilan Cahaya Hidayat merekomendasikan buy pada saham Antam, yaitu pada target price sebesar 1909 dan perlu waktu 12 bulan ke depan atau putusan akses sebesar 30,73% dari harga penutupan 1460. Bus Antam. Antam merupakan perusahaan pertambangan besar di Indonesia yang terintegrasi secara vertikal. Diversifikasi produk Antam terdiri dari berbagai macam, yakni ada emas, ferronikel, biji nikel, biji bauksit, dan alumina. Untuk sektor penjualan pada perusahaan Antam terbesar pada segmen logam mulia dan pemurnian sebesar 64,3%, diikuti oleh nikel 31,6% dan 4,1% untuk produk lainnya. Selanjutnya untuk penjualan Antam, wilayah penjualannya yakni ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Untuk di lokal ataupun dalam negeri 86%, sedangkan untuk ekspor atau luar negeri 14%. Kesemuanya itu didukung oleh wilayah tambang Antam yang tersebar di seluruh Indonesia, yakni ada 9 wilayah pertambangan Antam. Selanjutnya perusahaan Antam memiliki cost structure. Yang pertama adalah biaya produksi sebesar 86%, selanjutnya biaya marketing and sales 9%, dan biaya umum dan administrasi sebesar 5%. Dalam cadangan dan sumber daya mineral Antam memiliki 3 produk yang memiliki cadangan dan sumber daya, yakni ada biji nikel, biji bauksit, dan yang terakhir adalah biji emas. Kami merekomendasikan price terhadap Antam dengan 3 jenis utama. Katalisi yang pertama adalah Quaternium the most independent asset. Perang dan ketegangan yang terjadi di beberapa negara mengakibatkan kenaikan harga minyak sebesar 55% dan batu bara sebesar 58%. Hal ini mengakibatkan inflasi di beberapa negara mengalami kenaikan, terutama oleh di Indonesia dan di Amerika Serikat. Hal ini juga mengakibatkan peningkatan terhadap aset nilai seperti emas, di mana Bank Sentral melakukan pembelian terhadap emas dalam 3 tahun lalu, melakukan pembelian yang sangat masif, di mana pada tahun 2004 ini juga terlihat sangat yang masif, di mana hal ini mengakibatkan kenaikan harga emas dalam 3 tahun terakhir ini, dan pada tahun 2004 ini mengalami kenaikan sebesar 18%. Kenaikan permintaan juga dilihat dari sisi konsumen, di mana dilihat dari sisi investasi dan sisi emas untuk perbankan yang mengalami kenaikan sebesar 5% dan 20%, di mana hal ini juga sejalan dengan emas yang merupakan aset dengan rentan tertinggi di tahun 2023 sebesar 5,70% dari 12 aset. Untuk masuk ke analis yang kedua adalah steel mining grade market power. Anda memiliki market power sebesar 59% pada tahun 2019 dan naik sebesar 68% pada tahun 2023. Hal ini juga sejalan ke arah Anda menjadi satu-satunya perusahaan di Asia Tenggara yang memiliki sertifikat LBMA. Selain itu juga kenaikan market power juga didukung oleh jangkauan retail yang tersebar di 12 toko di Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan penjualan secara online oleh Anda. Kenaikan market power juga dilihat dari kerjasama antara Antam dan Media Harita Abadi yang melakukan joint venture dan membuat brand baru yaitu Emas Kita dan Kencana. Selanjutnya adalah 5 Forrester perusahaan Antam. Yang pertama adalah Beverly Armor Competition 3/5 ini menyatakan bahwasanya moderat. Pangsa penjualan domestik emas Antam telah menjadi dominasi di Indonesia, yakni sebesar 68%. Selanjutnya untuk Trace of Subtitled Product 3/5, yakni moderat. Emas merupakan salah satu aset investasi yang diminati oleh banyak masyarakat yang tidak tergantung oleh suatu aset manapun. Dan Antam juga memiliki emas yang tahan akan resiko dan tahan akan krisis. Selanjutnya adalah Trades of New Entrants 2/5. Ini bernilai rendah. Industri pertambangan merupakan industri yang mempunyai modal yang harus banyak. Oleh karenanya akan sulit sebuah perusahaan baru untuk menyaingi perusahaan Antam.
Selanjutnya adalah bargaining power of buyers 2:5. Ini menyatakan rendah. Daya tawar pembeli termasuk rendah pada industri emas karena harga emas ditentukan oleh harga pasar secara global. Selanjutnya adalah bargaining power of suppliers 3:5, bernilai moderat. Sebagai perusahaan tambang yang terintegrasi secara vertikal, Antam memiliki keterikatan perjanjian dengan 3 perusahaan. Memasuki katalis yang ketiga, financial stability in market complexity. Kita ketahui bersama bahwasanya Antam pada tahun 2023 mengalami kontraksi pada laba bersih yaitu sebesar 34%. Namun kami yakin pada tahun 2024 akan melihat peningkatan laba bersih ditopang oleh kenaikan pendapatan segmen logam mulia yaitu dibuktikan pada kuartal 2 2024 meningkat 450% kuartal on kuartal. Yang kami melihat pada 5 tahun ke depan akan bertumbuh secara stabil yaitu di angka 9%. Didukung oleh 3 katalis yaitu demand emas, peningkatan harga nikel serta pengoperasian pabrik raksasa alumina dan juga joint venture pabrik EV baterai. Lebih lanjut, kami juga menilai bahwasanya cost daripada Antam pada tahun 2023 memang cukup tinggi, yaitu sebesar 97%. Dan kami menilai bahwasanya hal itu tidak akan bertahan lama dan akan tetap stabil 5 tahun ke depan, yaitu pada rentang angka 93%. Dan juga kami menilai bahwasanya dengan eksplorasi dan juga ekspansi oleh Antam memerlukan utang yang banyak. Namun ternyata dibuktikan pada rasio debt to asset ratio dan juga debt to equity ratio hanya sebesar 0,2 sampai 0,4 pada 5 tahun mendatang. Ini merupakan angka yang sangat baik. Lebih lanjut, kami juga menilai bahwasanya Antam harus memenuhi liabilitas jangka pendeknya, yang mana kita lihat bahwasanya pada tahun 2023 karena rasio yaitu sebesar 247%. Ini merupakan angka yang sangat tinggi untuk sebuah likuiditas. Dan kami melihat bahwasanya 5 tahun ke depan akan bertumbuh secara stabil pada angka 3%. Dan juga Antam memiliki tingkat operasi cash flow yang sangat baik, yaitu akan terus meningkat dari tahun ke tahun, dan juga dalam rangka pemenuhan capital expenditure akan bertumbuh secara stabil yaitu pada angka 20%. Dalam melakukan valuasi Antam, kami menggunakan asumsi utama sebagai dasar proyeksi, di mana kami menggunakan 2 metode yaitu relative valuation dan absolute valuation. Dalam absolute valuation, kami menggunakan metode DCF, FCFR, di mana kami memperoleh risk free dan market risk dalam 1 tahun terakhir, sehingga kami memperoleh cost of equity sebesar 15,5% dan cost of debt sebesar 5,4%, sehingga kami memperoleh WACC sebesar 11,20%. Kami juga menggunakan rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 5 tahun terakhir, sehingga kami memperoleh terminal growth sebesar 3,8%. Dengan kombinasi antara WACC dan terminal growth, kami memperoleh cost of dari DCF sebesar 2019 dengan kenaikan potensial upside sebesar 38%. Dalam metode yang kedua adalah relative valuation, kami menggunakan metode Peirce, di mana kami membandingkan dengan 7 perusahaan yang sama dengan beberapa kriteria seperti pertumbuhan dan model bisnis yang sama, di mana kami memperoleh forward PE sebesar 13,10 dan forward EV/EBITDA sebesar 5 serta forward PB sebesar 1,19, sehingga kami memperoleh target price relative valuation sebesar 2.452. Dan kami menggabungkan 2 valuasi tersebut, yaitu dengan proporsi relative valuation sebesar 30% dan juga absolute valuation sebesar 70%, dan didapatkan hasil bahwasanya tingkat potensial upside adalah 30,73% atau target price 1.909. Dan juga kami menilai dari sensitivity analysis yang menunjukkan buy sebesar 80%, sell sebesar 10%, dan hold sebesar 10%. Bahkan pada skenario terburuk, Antam masih di dalam rekomendasi buy. Selanjutnya adalah si analis, di mana Antam merupakan perusahaan yang sangat concern terhadap sustainability, dilihat dari program sosial, governance, dan environmental yang sangat mendukung Antam sebagai perusahaan sustainability, di mana dilihat dari skor ESG analis, Antam juga sebesar 39 dari 100 yang merupakan terendah di industrinya. Dari hal tersebut, kami dengan 3 katalis utama, good demand, the mass demand asset, still maintain great market power, and financial stability in market complexity, kami merekomendasikan buy pada saham Antam dengan target price sebesar 1.909 atau potensial akses sebesar 30,73%. Antam, harta karun Nusantara, dari kami, tim Exit The Matrix.